Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya baik Bu, gimana Ibu kabarnya baik Bu? Alhamdulillah. Ada bisa saya bantu? Ini Pak, kebetulan di kegiatan CGP ini saya punya tugas ya. Tugasnya itu adalah untuk mewawancarai kepala sekolah. Mungkin ini kepala sekolahnya itu bukan Bapak saja ya, mungkin saya juga akan mewawancarai kepala sekolah yang lainnya, karena di tugas itu harus mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Di sini tugasnya itu Pak terkait dengan praktik pengambilan keputusan ya. Mungkin di sini saya akan bertanya mungkin ya beberapa pertanyaan. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan misalkan pertanyaan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah selama ini? Silakan Bu, silakan. Gini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMPN 1 Cikapang ini mungkin ada masalah atau kasus yang Bapak hadapi. Nah, Bapak sebagai pemimpin, di mana masalah itu menurut Bapak menimbulkan dilema ya, dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, boleh Pak menceritakannya kepada saya, serta mungkin cara penyelesaian Bapak itu seperti apa? Tentang dilema etika Bu ya tadi ya? Iya, betul. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, sebenarnya saya ini diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Cikapang itu tertanggal 19 Desember 2022. Jadi saya di sini mungkin hampir 1 tahun mengelola SMP Negeri 1 Cikapang. Mungkin belum begitu banyak hal-hal yang belum bisa saya tangani, tapi selama 1 tahun ini terus terang ada banyak masalah yang muncul yang perlu penanganan kaitannya dengan saya sebagai kepala sekolah. Karena biasanya kalau kepala sekolah yang baru itu tahap pertama adalah observasi. Itu 6 bulan pertama adalah observasi, melihat situasi, keadaan dan masalah yang dihadapi di sekolah itu. 6 bulan berikutnya adalah perencanaan, kemudian 6 bulan berikutnya pelaksanaan. Jadi yang saya tangkap dari selama hampir 1 tahun ini, masalah yang paling utama yang muncul ini yang masih kaitannya dengan dilema etika adalah masalah tawuran. Tawuran yang benar-benar terjadi baru-baru ini, belakangan ini yang menyita perhatian semuanya, karena tawuran ini melibatkan tidak hanya sekolah di SMP Negeri 1 Cikapang, tapi 3 sekolah, SMP 1 Cilengsing, SMP Cilengsing dan SMP MTS di Lalu. Masalah itu adalah masalah yang melibatkan 3 sekolah dan itu harus ditangani dengan baik supaya tidak menimbulkan dampak luas terhadap kasus ini. Ya, langkah pertama yang saya ambil adalah saya menunjukkan Wakasek pada Wakasek untuk menceritakan, terutama Wakasek siswa, menjelaskan permasalahan yang utama, sebab-sebab terjadinya tawuran itu seperti apa. Gitu. Ya. Mungkin dari situ Bapak keputusannya itu mengumpulkan para Wakasek, yang mengumpulkan guru-guru, mengumpulkan wali kelas juga mungkin ya Pak, ataupun mengumpulkan termasuk komite sekolah juga ya. Bagus Pak, keputusannya ya sangat solutif sekali. Kemudian gini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema ya Pak. Yang barusan kita bahas itu tentang dilema etika ya, yang dimana dilema etika ini kebenaran melawan kebenaran, dan yang kedua itu adalah tentang rujukan moral ya, dimana yang dimaksud dengan rujukan moral itu adalah kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul selama ini, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral?
Nah mungkin yang salah satunya yang kita angkat barusan Bapak menerangkan tentang kasus tawuran ya Pak ya. Dilema etika kaitannya dengan etika yang ya dilanggar. Jadi artinya gini, keputusan itu dua-duanya benar. Tinggal sekolah bagaimana secara bijaksana mengambil keputusan itu. Kalau tadi apa bujukan moral kaitannya dengan ranah hukum. Jadi kalau ada masalah, misalnya katakanlah kalau sebagai contoh anak misalnya mencuri, anak misalnya narkoba, itu adalah bujukan moral. Artinya ada ranah hukum, ada aturan, ada pidana yang akan diberikan kepada anak. Kalau dilema etika tadi itu kaitannya dua-duanya keputusan itu sebenarnya baik, tetapi bagaimana kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan yang mempunyai efek ke semuanya, baik semuanya, tidak hanya ke yang melakukan pelanggaran secara etika, tapi juga ke anak-anak yang lain dan ke guru-guru dan yang lainnya. Kasus tadi yang saya angkat adalah masalah tawuran. Sebenarnya setelah dikumpulkan tadi dengan Wakasek, dengan guru-guru, dengan komite, dan dirapatkan, bahkan kita panggil Kapolsek untuk menangani kasus ini, bahkan dikumpulkan di pihak kecamatan, semua sekolah dikumpulkan, akhirnya ada kesepakatan bahwa tidak akan terjadi, tidak akan saling menyalahi satu sama lain, dan masalah keputusannya yang diserahkan oleh anak yang melakukan tawuran diserahkan kepada sekolah masing-masing untuk mengambil keputusan. Di komitmen kami dengan sekolah yang melakukan tawuran, inilah yang diambil, dan apa efektifnya bahwa tidak ada dampak setelah anak dikeluarkan. Misalnya anak melakukan perusakan sekolah atau orang tua lapor ke tempat orang lain atau ke mana, ke pihak-pihak lain, tidak ada. Artinya bahwa keputusannya saya ambil ini adalah keputusan yang efektif dan punya dampak yang positif gitu, terhadap kesemuanya. Jadi tantangan itu tetap ada ya Pak ya. Cuman Bapak di sini sudah mempunyai solusinya. Solusinya itu tetap ada komunikasi, kemudian ada keterbukaan, kemudian jangan sampai si anak atau orang tua tidak menerima dengan keputusan yang sudah Bapak putuskan gitu ya. Kemudian ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus tentang dilema etika? Ataukah Bapak menyelesaikan di tempat atau mencari waktu tertentu untuk menyelesaikannya, atau ada prosedur tertentu untuk menyelesaikan dilema etika tersebut? Di dalam penyelesaian masalah dilema etika, ya kita kembalikan lagi prosedur yang ada, ya, tadi aturan yang diterapkan di sekolah ini. Sekolah punya aturan. Dan kasus kaitan misalnya tawuran, bahwa di situ kan kita ada namanya poin. Di poin itu bahwa kalau anak melakukan tawuran nilainya poinnya 100. Itu aturannya yang sudah diselesaikan kepada orang tua dan anak, sehingga anak bisa ngerti dan jadi kembali lagi ke aturan, itu prosedur yang kita buat. Sebab kalau kita tidak buat, nanti di dalam pengambilan keputusannya akan menimbulkan efek yang tidak baik kepada orang-orang yang terlibat dalam kasus itu. Oke, di sini juga dari sana tetap ya Pak intinya komunikasi dan ada pembicaraan dengan stakeholder yang ada di sekolah ya Pak ya, sehingga masalah-masalah yang dihadapi selama ini bisa terselesaikan. Kemudian Pak, adakah faktor atau orang yang mungkin selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Kepala sekolah itu kan di dalam organisasi dia sebagai manajer. Manajer itu dia punya bawahan, ya, para wakasek dan guru. Jadi masalah yang muncul itu tidak bisa sekolah bergerak sendiri. Dia harus berkomunikasi dengan wakaseknya, dengan guru dan komite sekolah, sehingga masalah itu menjadi terang menerang dan terbuka, jelas. Jadi artinya tidak bisa sekolah bergerak sendiri, tapi harus ada komunikasi dengan para wakasek dan guru-guru sekolah. Ada diskusi dan musyawarah ya Pak ya, sehingga apapun masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan baik.
Ini Pak, pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Kasus tawuran itu adalah kasus yang sebenarnya itu sudah dikomunikasikan, sudah dijelaskan ke anak. Bahkan yang lucunya Bapak Ibu, Bu ya, saya bicara ini 2 hari di dalam upacara beda saya dengar kalau ada anak yang tawuran resikonya keluar. Kejadiannya 2 hari setelah saya mensosialisasikan, menjelaskan, menegaskan lagi tentang larangan atau tidak bolehnya melakukan tawuran. Akhirnya setelah kasus ini jelas memang komunikasi, Bu. Jadi kita tidak bisa tinggal diam, kita harus berkomunikasi dengan semua pihak supaya jelas masalahnya, supaya jelas keputusannya. Jadi pelajarannya ya intinya kita bangun jaringan komunikasi dengan semua pihak supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik dan tidak punya dampak yang negatif ke semua pihak. Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesediaannya dalam wawancara hari ini sehingga Bapak sudah bersedia menjadi narasumber ya. Mungkin tadi saya cukup sekian Pak. Sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi